Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama serta yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan juga Islam. Salawat serta salam marilah kita tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, kepada keluarganya, dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Sebagaimana kita ketahui, hati adalah pusat dari seluruh bagian dalam diri kita. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, hati disebut sebagai penentu amal baik dan buruknya perbuatan kita. Maka dari itu, saya, Raisya Davin Fadila, akan berbicara tentang hati yang rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Takwa ini bersumber dari hati yang baik dan juga bersih serta ikhlas. Hati yang baik akan mempengaruhi seluruh perilaku kita, sementara hati yang rusak akan mengarahkan kita kepada keburukan. Lantas, apa yang dimaksud hati yang rusak? Hati yang rusak adalah hati yang banyak penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan juga keras kepala. Penyakit hati ini menjadikan seseorang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi dirinya untuk berbuat baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika segumpal darah itu buruk, maka seluruh tubuh pun akan buruk. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang rusak tidak hanya berpengaruh pada diri kita sendiri, tapi juga dapat merusak hubungan dengan sesama. Bila hati sudah dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dan keangkuhan, maka yang keluar dari segala perilaku kita yang keluar cenderung tidak mencerminkan kebaikan. Sebaliknya, hati yang baik akan mendorong kita untuk saling menyayangi, menghormati, dan membantu sesama. Sahabat Assalam yang saya hormati, lalu bagaimanakah kita cara untuk memperbaiki hati yang rusak? Cara pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan menerima tobat hambanya yang benar-benar menyesal. Tobat ini akan membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Yang kedua, memperbanyak amal baik. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki hati yang rusak adalah meningkatkan amal baik. Perbanyaklah amal jariah, membantu sesama, dan berbuat baik kepada orang tua. Amal baik ini dapat menghaluskan hati dan menjauhkan diri kita dari keburukan. Yang ketiga, perbanyaklah zikir dan doa. Zikir dan doa adalah salah satu cara untuk menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Yang keempat adalah meninggalkan sifat buruk. Kita harus berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat yang tercela, seperti contohnya dengki, sombong, dan malas. Gantilah sifat-sifat tercela itu dengan sifat-sifat yang mulia, seperti ikhlas, tawadu, dan sabar. Dan yang kelima adalah bergaul dengan orang yang benar dan baik. Lingkungan juga dapat mempengaruhi di dalam diri kita.
Maka dari itu kita harus bergaul dengan orang yang benar agar selalu mengingatkan sesama dalam kebenaran dan kesabaran, agar hati kita tetap terjaga dari keburukan. Sahabat Assalam yang saya hormati, marilah kita berdoa bersama-sama agar Allah senantiasa menjaga hati kita dari keburukan dan memperbaiki diri kita dari keburukan. Akhir kata, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga pembicaraan kali ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.